Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada walaupun tidak termasuk dari bagian yang disyarati. Sesuatu yang harus ada walaupun tidak termasuk dari bagian yang disyarati. Kalau fardu adalah sesuatu yang harus ada dan itu sebagian dari yang difarduni. Itu namanya fardu. Seperti furudul wudu'i. Ada berapa fardnya wudu? 6. 1 niat. Memang niat itu harus ada ketika kita melakukan wudhu. Terus yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka juga termasuk yang harus ada ketika kita berwudhu. Kalau syarat itu tidak termasuk dari yang disyarati. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat. Qoblat dukhuli sadurunge mlebu sholat. Iku khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. Tuharatul a'dha'i sewiji sucine piro-piro anggota. Minal hadasi saking hadas. Wan najsi lan najis. Wasatrul aurati lan nutupi ngorat. Bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Wal wukufu lan meneng ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Wal ilmu lan ngerti Bidukhulil waqti kelawan mlebune wektu. Wastiqbalul kiblati lan wajib madhep kiblat.
wa yajuzu lan wenang apa tarkul kiblati ninggal madhep kiblat fi halataini ing dalem keadaan loro, kondisi loro. Fi syiddatil khaufi nalika bangete wedi, dalam kondisi ketakutan. Wa finna filati lan sunnah, wa finna filan salat sunnah. Fis safari ing dalem pelungan, dalam kondisi pergian. Ala rohilati nalikane numpak, ala rohilati nalikane numpak, bisa numpak jaran, bisa numpak mobil, bisa numpak dokar, terserah. Ala rohilati nalikane numpak. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Ada beberapa banyak. Ada yang sebelum sholat, ada yang pas lagi sholat, ada yang pas di dalam sholat. Itu yang pertama adalah ketika kita masuk waktu sholat. Berarti dia belum sholat, tapi menjelang waktu, menjelang mau sholat. Itu ada 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, toharatul a'da minal hadasi wan najasi. Yang pertama, ketika ada seorang mau sholat, pertama dipastikan anggota tubuh bebas dari hadas. Hadas ada berapa? 1. Hadas kecil. Hadas kecil ialah suatu yang wajibkan. Hadas besar adalah tidak hanya hadas, tapi juga najis. Kemarin sudah kita sebutkan najis ada 3 macam. Ada yang mughalladzah atau mukhaffafah atau mutawassithah. Bagi orang yang mau melaksanakan sholat, dipastikan seluruh anggota tubuh suci
dari hadas dan suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat bagi laki-laki pusar sampai lutut. Kalau perempuan biasa, artinya bukan budak, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kalau perempuan budak antara pusar dan lutut. Dipastikan yang untuk menutupi aurat harus suci. Yang ketiga, berdiri pada tempat yang suci juga. Berdiri pada tempat yang suci juga. Jangan sampai kemudian kita sholat di tempat yang kena najis. Terus yang keempat, wal ilmu biduhulil wakti. Yang keempat, ketika seseorang mau melaksanakan sholat, dipastikan dia sudah tahu keberadaan waktunya. Jangan sampai ngayawara. Maksudnya ya maghrib dilakoni pas awan-awan, berarti kan tidak tahu waktu. Kalau begitu tidak sah sholatnya. Yang kelima, istiqbalul kiblat. Wajib hukumnya menghadap ke kiblat. Itu wajib hukumnya. Kecuali ada dua hal yang memperbolehkan seseorang boleh meninggalkan arah kiblat. Apa? Fi siddatil khauf, dalam kondisi ketakutan. Mungkin ada peperangan, maka di situ diterangkan ketika dalam peperangan ada yang sholat sebagian, yang lain menjaga di belakangnya, terusnya dalam kondisi peperangan misal, atau selain perang tapi mungkin dalam keadaan ketakutan, misal ada gempa karena kono bae kerubuhan, ya udah kalau begitu jangan meninggalkan sholatnya, tapi tetap harus sholat walaupun tidak mengarah ke arah kiblat. Yang kedua, ketika kita di atas tunggangan, entah mobil, gerobak, kuda dan lain-lain, maka kita tidak harus mengarah ke kiblat, tapi pokoknya lakukan sholat dalam keadaan apapun. Tadi yang siddatul khauf itu termasuk sholat wajib dan sunnah apalagi. Tapi kalau dalam dalam sunnah itu juga boleh ketika sholat wajib, tapi mungkin di tempat yang kurang aman,
keadaannya, situasinya. Padahal dia wajib sholat itu sudah, tetap sholat sebisanya, semampunya, sebisanya harus melaksanakan sholat. Saking pentingnya masalah sholat, sehingga dalam kondisi tertentu saja tidak harus menghadap ke kiblat, boleh tidak mengarah ke kiblat. Berarti ya terserah, menghadap ke utara, ke selatan, ke timur, tidak masalah. Tapi sekali lagi dalam kondisi tertentu yang boleh meninggalkan menuju ke arah kiblat.